Oke teman-teman, ini sebenarnya ini. Nah, yang mau dicat tuh yang ini atas. Pada ngelotok. Nih, lihat. Nah, ini nggak dicat full ya, karena buru-buru mau dipakai. Sama ini juga. Ini catnya pecah ya. Ini mau dikasih alur dulu. Kasih apa namanya? Nanti diseleb dikit di sini, baru dempul. Dikit-dikit. Biar dia nggak pecah. Ini tambal sulam aja ya. Ini diamplas dulu pakai 400, setelah itu diamplas pakai 600. Habis itu di pinggir-pinggirnya nanti 1000. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan flat disk ya untuk menggerinda cat yang pecah itu. Nah, awalnya saya kira hanya catnya saja yang retak ya. Ternyata setelah digerinda terlihat retakannya sampai ke dalam nih. Dan di sini ternyata sudah ada pernah perbaikan ya sebelumnya. Jadi dempul yang lama itu pecah sampai ke dalam. Makanya di sini saya mengambil keputusan untuk memberikan selah agar bisa naik dempul ya, agar nanti tidak terjadi pecah lagi ya dempulnya. Jadi dikasih selah, dikasih alur agar dempulnya nanti kuat tempelnya. Nah, oke teman-teman, setelah kita gerinda, kita amplas dulu ya sebelum naik dempul agar dempulnya nanti bagus nempelnya. Di sini saya menggunakan amplas grade 120, amplas kasar ya. Oke, selanjutnya setelah kita dempul ya, kita amplas langsung menggunakan amplas air grade 120. Oke, setelah kita amplas pakai 120, kita pakai yang lebih halus, kita pakai amplas grade 400 ya. Masih menggunakan air agar lebih halus ya hasilnya. Oke teman-teman, setelah kita amplas pakai air, kita bersihkan ya, kita lap pakai kanebo untuk mengeringkan bagian yang sudah kita amplas itu ya. Karena setelah ini kita akan lanjut ke proses dempul 1K ya, atau dempul khusus untuk spot repair. Nah, ini di sini saya menggunakan dempul 1K, ini mereknya Wanda ya. Adapun fungsi dari dempul 1K ini gunanya untuk menutupi pori-pori
ataupun baret-baret yang terjadi selama proses pengamplasan kasar tadi ya. Nah, di sini saya menggunakan teknik tanpa epoksi ya. Nah, jadi tekniknya dengan menggunakan dempul 1K ini agar pori-porinya langsung halus sehingga kita bisa tanpa epoksi. Jadi saya menutupi seluruh bagian yang diamplas tadi dengan dempul 1K ini sampai semua bidangnya tertutup ya. Ini sangat membantu ya untuk proses percepatan dalam pengerjaan ya. Sehingga tanpa menggunakan epoksi pun tidak masalah ya. Untuk pengaplikasian dempul 1K ini saya menggunakan spon ya, atau busa karet ya, karena ini permukaannya kan melengkung, jadi biar lebih fleksibel bisa menyesuaikan dengan bentuk bumper ini. Oke, selanjutnya setelah kering ya dempul 1K nya tadi, kita amplas menggunakan amplas grade 400 ya. Langsung menggunakan air. Oke teman-teman, setelah dirasa udah rata ya, kita lanjutkan dengan amplas grade 600 ya, agar lebih halus hasilnya. Nah, untuk pengamplasan dengan grade 600 ini kita lakukan sampai ke bagian-bagian yang hitamnya juga ya. Jadi kita perlebar pengamplasannya, tujuannya untuk membentuk pori-pori pada saat naik cat hitam nanti ya. Oke, setelah kita amplas pakai grade 600, kita bersihkan ya. Ini sudah halus, sudah siap untuk naik cat hitam. Ini sekali lagi ya saya tegaskan ke teman-teman, teknik tambal sulam dengan cara yang relatif agak cepat ya ini, tanpa epoksi. Karena kalau menggunakan epoksi kita harus nunggu epoksinya kering, setelah itu kita amplas lagi, otomatis akan menambah waktu ya. Kita mau nambal sulam aja ya, ini tanpa epoksi, langsung aja. Ini ngamplasnya harus dilebihin ya.
Oke, baik teman-teman, setelah kita cat hitam tadi, ini tahap vernish ya. Jadi ini hanya sebagian yang kita cat. Nah, kemudian untuk vernishnya ini hanya sebatas yang kita amplas saja ya. Kemudian sisain sedikit agar nanti pada saat penyambungan tidak ada bekasnya ya. Nah, ini udah habis di clear. Ini kita sambung dengan thinner ya. Ini thinner murni biasa. Kita tujuannya buat nyambung yang bekas hamburannya tadi. Jadi untuk menghilangkan bekas sambungan ya, kita hambur aja pakai thinner. Ya, ini teman-teman hasil dari kita tambal sulam ya, tanpa epoksi, dengan waktu yang relatif cepat ya. Kurang lebih ini 2,5 jam beres. Ini hasilnya mantap, langsung kinclong ya. Nah, untuk sambungan sendiri udah samar ya. Walaupun dilihat secara detail memang pasti ada bekasnya, cuman itu nanti setelah kering bisa dikompon ya, dan itu akan hilang nanti setelah dikompon. Oke teman-teman, 2,5 jam tadi ini, mulai dari pendempulan sampai dengan clear, beres. Kemudian untuk bagian atas juga ini udah samar nih, jadi sambungannya udah samar ya, udah menyatu dengan cat yang lama. Ya mungkin segitu tadi cara nyambung cat ya, cara teknik tambal sulam instan. Kalau sebenarnya tadi waktunya, kalau ada waktu lebih lama mungkin bisa lebih
rapi ya. Karena ini karena diburu-buru. Ya hasilnya tapi nggak mengecewakan juga ya. Udah mantap lah. Oke, terima kasih. Jangan lupa support channel saya dengan subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.